Kami dari mahasiswa IAIH NW Lombok Timur, Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 3, Fakultas Tarbiyah. Yang dimana mata kuliah kami di sini Psikologi Perkembangan. Yang dimana kami dibimbing langsung oleh Bapak dosen Muhammad Ali Syahbana MA. Oke, kami di sini akan memaparkan materi yang berjudul Perkembangan Psikososial Dewasa Madya. Oke, sebelum kami untuk menjelaskan materi kami akan memperkenalkan diri. Saya Aprianto sebagai moderator. Saya Baik Maya Mustika sebagai pemateri pertama. Dan nama saya Husniati, saya sebagai pemateri kedua. Saya Abdul Fatah sebagai pemateri ketiga. Saya Abdullah sebagai pemateri keempat. Oke, inilah kami dari kelompok 6. Oke, untuk menyingkat waktu, kami akan langsung serahkan waktu semua untuk pemateri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang masa dewasa madya. Di mana masa dewasa madya itu adalah masa perubahan dari masa dewasa ke masa dewasa madya yang ditandai dengan adanya perubahan fisik yang disebabkan oleh penuaan dan rasa kesepian yang disebabkan oleh kehilangan pasangan dan anak-anak yang sudah mulai berkeluarga. Adapun masa dewasa madya ini terjadi pada individu yang berusia sekitar 40 sampai 60 tahun. Oke, pada masa ini pula sudah dipastikan bahwa tugas perkembangan dari dewasa madya itu mengalami perubahan. Adapun menurut Harlock, tugas perkembangan dewasa madya itu ada 4. Yang pertama yaitu tugas-tugas yang berkaitan dengan perubahan fisik. Yang kedua yaitu tugas-tugas yang berkaitan dengan yang ketiga yaitu tugas-tugas yang berkaitan dengan keluarga dan masyarakat. Yang keempat yaitu tugas-tugas yang berkaitan dengan struktur keluarga. Oke, selanjutnya yaitu menurut Levinson. Menurut Levinson, tugas perkembangan dewasa madya ada 3, yaitu yang pertama adalah penilaian terhadap kehidupan masa lalu, yang kedua yaitu perubahan struktur kehidupan, yang ketiga yaitu proses individuasi. Adapun selanjutnya yaitu ciri-ciri dewasa madya, di mana ciri-ciri dewasa madya yang pertama yaitu masa dewasa madya adalah masa yang sangat ditakuti. Yang kedua yaitu masa dewasa merupakan masa transisi. Yang ketiga, masa dewasa madya merupakan masa stres. Yang keempat, masa dewasa madya merupakan masa evaluasi. Yang kelima, masa dewasa madya merupakan masa jenuh. Mungkin hanya ini materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, itulah tadi penjelasan materi daripada rekan kami. Selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh saudari kami Husniati. Kepadanya kami persilakan. Perubahan dalam usia madya. Harlock 1980 mengungkapkan perubahan fisik yang terpenting pada saat usia madya terdapat pada antara lain yang pertama, perubahan dalam penampilan. Adapun tanda-tandanya, berat badan bertambah, rambut berkurang dan berontok, perubahan pada kulit, badan menjadi gemuk, perubahan pada otot, masalah persendian, perubahan pada gigi, perubahan pada mata. Yang kedua, perubahan dalam kemampuan indera. Adapun perubahan yang paling merepotkan terdapat pada telinga dan mata, di mana perubahan fungsional dan generatif pada mata menyebabkan kurangnya ketajaman mata dan cenderung menyebabkan glaukoma, katarak, dan tumor. Kebanyakan orang yang berusia madya menderita presbyopia atau kesulitan melihat sesuatu dari jarak jauh. Yang ketiga, perubahan pada keberfungsian fisiologis, di mana perubahan pada tubuh bagian luar berbarengan dengan perubahan organ dalam tubuh dan keberfungsiannya. Perubahan ini pada sebagian besar bagian tubuh langsung atau tidak langsung diakibatkan perubahan jaringan tubuh. Keadaan ini kelihatannya menambah keterbatasan fungsi sistem penurunan. Akibatnya, konstipasi sering terjadi pada orang yang berusia madya. Yang keempat, perubahan kesehatan. Usia madya ditandai dengan menurunnya kesegaran fisik secara umum dan memburuknya kesehatan, seperti mudah lelah, kurangnya nafsu makan, dan insomnia.
Yang terakhir, perubahan seksual. Sejauh ini, penyesuaian fisik yang paling sulit dilakukan oleh pria dan wanita pada saat usia media terdapat pada kemampuan seksual mereka, di mana wanita mengalami masa menopause atau perubahan hidup, di mana masa menstruasi berhenti dan mereka kehilangan kemampuan untuk memelihara anak. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, dan Ya, sebenarnya pemateri kedua sudah menyelesaikan penjelasannya. Sekarang pemateri ketiga yang akan dipaparkan oleh saudara kami Abdul. Kepadanya kami persilakan. Penerimaan diri usia dewasa media. Penas dalam Harlock 1973 menyatakan bahwasanya penerimaan diri adalah suatu keadaan di mana individu memiliki keyakinan akan karakteristik dirinya serta mampu dan mau untuk hidup dengan keadaan tersebut. Artinya, individu ini memiliki kepastian akan kelebihannya dan tidak mencela akan kekurangan dirinya. Individu ini dapat menerima dirinya sebagai seorang manusia yang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi, individu yang dapat menerima dirinya adalah individu yang mampu menerima kekurangannya sebagaimana ia mampu menerima kelebihan pada dirinya. Ciri-ciri individu dengan penerimaan diri menurut Jerslet 1963. Di antaranya memiliki kemampuan ciri-ciri individu yang dapat faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan diri adalah pendidikan dan lingkungan sosial. Ciri-ciri individu dengan penerimaan dirinya menurut Jerslet 1963 di antaranya ciri-ciri individu dengan penerimaan diri menurut Jerslet 1963 di antaranya memiliki kemampuan untuk memandang dirinya secara realistis dan tidak malu akan keadaannya, mengetahui kelebihan pada dirinya dan bebas untuk memanfaatkan apa yang ada pada dirinya. Oke, itulah tadi pemaparan daripada rekan kami tentang materinya. Sekarang pemateri terakhir yang akan dipaparkan oleh saudara kami Fadlul. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara berkomunikasi dengan lansia. Yang pertama, hindari memberi nasihat. Biasanya orang tua memberikan nasihat kepada anaknya dan meminta untuk didengarkan. Tetapi sebaliknya, jika orang tua yang diberikan nasihat, maka tidak akan berjalan dengan semestinya. Karena beberapa orang tua sulit untuk menerima yang namanya saran. Oleh karena itu, sebaiknya untuk menghindari untuk memberi saran kepada orang tua. Kecuali saat diminta, maka bisa kita memberikan saran ketika kita sudah diminta. Yang kedua, dengarkan nasihat dari orang tua. Benar-benar didengar apa yang disampaikan oleh orang tua. Apa yang dibicarakan didengar dengan seksama. Jangan memotong pembicaraannya. Jangan mencela ucapannya. Kapan ketika terjadi suatu kesalahan bisa dikompromi setelah terjadinya pendengaran dengan seksama. Yang ketiga, menerima perbedaan pendapat. Biasanya di dalam satu keluarga sering terjadi perbedaan pendapat, terlebih dari kalangan orang tua dan remaja. Oleh karena itu, kita harus menerima perbedaan pendapat tersebut dan kita tidak mencelanya. Kemudian setelah itu kita baru berkompromi
Setelah mendengarkan pendapatnya, barulah kita berkompromi sesuai dengan prosedur yang diketahui ketika berbicara dengan lansia. Yang selanjutnya adalah berbicara dengan suara yang nyaring dan terang. Karena kebanyakan orang lansia biasanya memiliki pendengaran yang agak kurang. Oleh karena itu kita harus memelankan ucapan kita, suara kita saat kita berbicara dengan lansia. Berbicaralah dengan suara jelas sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita dengan orang tua saat memberikan pembicaraan atau berkomunikasi dengannya. Saat berbicara dengannya, yaitu dengan lansia tersebut, jangan sampai kita merendahkan dengan ucapan yang keras, jangan sampai menyinggung sampai membuatnya merasa direndahkan dengan ucapan kita itu. Karena terkadang orang tua mempunyai penyakit demensia yang sangat tinggi yang menyebabkan dia bisa cepat tersinggung. Oleh karena itu kita sebagai orang yang mengetahui keadaan orang tua tersebut, hindari sampai merendahkan ketika kita berbicara dengan orang tua tersebut. Yang keenam atau cara kita berkomunikasi dengan lansia tersebut adalah jangan sampai berbicara di tempat yang bising yang bisa mengganggu perkomunikasian kita dengan lansia. Karena di tempat yang bising bisa menyebabkan terganggunya komunikasi antara kita dengan lansia, disebabkan lansia tersebut di pendengarannya agak kurang. Yang selanjutnya adalah usahakan untuk tertawa di depan orang tua, akan tetapi tertawa tersebut tidak menyinggung perasaan. Tertawa yang dimana merupakan kebahagiaan kita bersama mereka. Jangan sampai tertawa kita itu tertawa yang menyedihkan atau menghina mereka. Mungkin inilah beberapa materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila syabil irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi pemaparan materi daripada kelompok kami. Semoga bermanfaat apa yang didengar, dan ambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf. Allahumma biqal hadiah sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Yeah.